Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Usatun Hasanah NIM D 2019-2016. Di sini saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini saya akan melakukan sebuah Q&A, tapi Q&A-nya itu berbeda dengan Q&A pada umumnya. Q&A yang kali ini itu sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, soal yang pertama yaitu silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husoy bin Hilal bin Murrah bin Kab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Hinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Mudror bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawin bin Nahur bin Tairah bin Yarub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarik bin Nahur bin Saruk bin Rahmut bin Falik bin Aibas bin Shalak bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lama bin Matur Shailak bin Yad bin Mahli bin Qainan bin Yaris bin Shid bin Syiah, Khawarij dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, di sini Syiah itu adalah salah satu kelompok dalam mazhab Islam, khususnya di bidang teologi atau ilmu kalam. Itu identik dengan pengikut Ali bin Abi Thalib yang menyetujui adanya perundingan antara Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri perang Siffin. Nah, tapi dalam perkembangannya istilah Syiah ini melekat pada seluruh umat yang ada di dunia yang menyatakan dirinya sebagai golongan pendukung dan pengikut Ali serta keturunan yang seringkali disebut Ahlul Bait. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa Syiah ini langsung lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat sekitar 632 Masehi. Ketika itu terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tentang pengganti Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi wafat, kaum Syiah mendukung Ali untuk menjadi khalifah karena mereka yakin bahwa Ali itu berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kelompok Syiah ini berhasil menaikkan Ali ke kursi khalifahan setelah Utsman terbunuh. Dan selama masa kepemimpinan Ali, kelompok Syiah senantiasa membela dan berada di belakang Ali ketika Ali terbunuh. Lalu mereka mengalihkan dukungannya kepada keturunan Ali hingga anak cucunya, seperti itu. Nah, kalau Khawarij ini termasuk golongan yang di kelompoknya ini memilih keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju akan perundingan damai yang disepakati Ali dengan pihak Muawiyah. Mereka menuduh kedua belah pihak sebagai orang-orang yang tidak beriman dan kafir karena mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran. Bagi kaum Khawarij, yang berhak memutuskan perkara hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang percaya sepenuhnya kepada sunnah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sikap moderat dalam segala perkara. Saat menyikapi perang Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan misalnya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memihak mengkafirkan salah satu pihak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij yang mengkafirkan keduanya, atau kaum Syiah yang memihak Ali dan mengkafirkan kaum Muawiyah. Bagi mereka, baik Ali maupun Muawiyah, keduanya sama-sama berijtihad. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memang berusaha mengambil jalan tengah di antara paham yang ada.
Sunnah wal Jamaah ini memiliki 4 sumber hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma, yang keempat sejarah singkat masuknya Islam ke Nusantara itu. Masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia belum diketahui secara pasti. Banyak yang berpendapat masuknya Islam di Nusantara itu tidak lepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak kapal-kapal dagang muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar perdagangan dari penjuru dunia dengan intensitas yang sangat tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Agama Islam dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan yang sekarang menjadi India. Para pedagang dari negara tersebut singgah di kota-kota dekat pelabuhan Selat Malaka sambil berdagang. Mereka menyebarkan agama Islam. Berkembangnya agama Islam terjadi beberapa cara seperti perdagangan, pernikahan, kesenian, dan pendidikan. Nah, diterimanya agama Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ajaran agama Islam ini mudah diterima. Yang kedua, cara masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, Islam memandang semua manusia memiliki derajat yang sama, jadi tidak ada perbedaan kasta seperti itu. Menurut saya, Islam Nusantara itu adalah Islam khas ala Indonesia, gabungan antara Islam dengan nilai-nilai tradisional lokal, entah itu budaya, adat istiadat yang ada di tanah air. Islam Nusantara ini merupakan paham Islam yang implementasinya berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat penyatuan elemen antara wahyu dengan budaya lokal, sehingga kandungan nuansa kearifan lokalnya itu sangat kental. Jadi menurut saya Islam Nusantara itu adalah Islam ala Indonesia. Melestarikan Islam Nusantara, untuk menciptakan budaya tersebut dibutuhkan kesadaran kolektif gitu loh pada generasi muda saat ini untuk dapat menjadi pembela bangsa dan penegak agama di bumi Nusantara ini. Entah itu mengadakan workshop pemuda tentang Islam tanah air atau Islam Nusantara, terus dengan mempelajari tradisi-tradisi Islam Nusantara yang sudah ada, menjaga tradisi yang sudah ada sejak dulu. Terus yang keempat yaitu kesadaran akan kepemilikan tradisi lokal yang ada. Nah, itu tadi 5 pertanyaan yang sudah terjawab dan Q&A kali ini sudah berakhir ya. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata-kata, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Aku minta maaf. Yaudah, cukup sekian Q&A dari aku. Tunggu konten-konten selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.